Allahu 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 Allah Allahu. Ini ada 10 pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya soal pembagian waris. Ayah saya meninggalkan warisan dan ada 6 anak yang semuanya perempuan. Ini termasuk wong ngajin, wong lamo. Ngajin bukan. Tidak ada laki-laki senyudak kati anak lanang. Apakah sebagian warisan harus diberikan kepada saudara ayah saya? Dan apakah harus segera dibagikan atau menunggu semua anak perempuannya menikah? Jadi kalau anaknya ni betino kalau dia tidak ngabisi harta warisan. Jadi tidak menghabisi harta warisan. Jadi yang bakal mendapat bagian warisannya di sini istri dan 6 anaknya serta saudaranya yang seayah dan seibu. Ya. Soal pembagiannya tak katik keputusan. Tidak ada ketentuan pembagian waris itu sudah menikah atau belum. Pokoknya kalau wong itu meninggal dunia selesai mimba diwasiatin tusu biha auden, selesai melaksanakan wasiat dan membayar hutangnya, maka sisa waris hartanya sebaiknya harus segera dibagikan kepada pemiliknya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar paman Nabi Abu Talib meninggal secara kafir? Dalam kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib, Syekh Ahmad Zaini Dahlan menjelaskan bahwa Abu Talib posisi dalam keadaan beriman. Insyaallah minal mu'minin. Lebih jauh lah ajak melok ini, karena beliau memiliki suatu keistimewaan. Saya mau tanya, nyawab juga tak kok? Oke, anak-anaknya. Saya ribut dengan suami saya. Suami saya marah dan meninggalkan rumah dan mengucapkan kata cerai. Lalu kemudian suami saya mengajak rujuk kembali. Dan sekarang kami tinggal bersama lagi, namun pisah ranjang. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya Ustaz. Saya takut jika dihukumkan berzina. Karena sudah rujuk, tidak zina. Yang dihukumkan zina itu kalau dia sudah cerai, kembali balik dengan istrinya, dia tidak rujuk, dihukum ke zina. Kalau dia sudah rujuk, tidak ada dihukum ke zina dan tidak ada perlu nak pisah ranjang. Pisah ranjang sudah rujuk, pisah ranjang, oh basi. Mohon baik. Tak usah kan dia rujuk, dia halal lagi. Asal caranya benar, masa iddah rujuknya dia rujuk masih dalam masa iddah. Kalau dia lebih dari masa iddah dan dia masih talaknya talak rajai 1 dan 2, dia harus nikah ngulang, tapi tidak harus menikah dengan lanang lain. Hukum akikah indah Syafi'i sunnat muakkadah, indah Malik hukumnya wajib. Bagaimana hukumnya seorang ayah yang rajin sholat tapi suka membuka aib orang lain? Berarti dia termasuk fasik.
fasik yang berbuat dosa-dosa yang membuka aib wong. Wailul likulli humazatin lumazah. Dan suka memukul istri. Apa sebabnya bini dipukul? Istri boleh dipukul pada tempat-tempat tertentu dan tidak menciderai. Wadribuhunna, pukullah mereka. Siapa? Istri yang nusyuz, istri yang melawan, istri yang maksiat, boleh dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti. Tapi kalau nyiksa sampai belo, pakai kayu gelam, pakai seto, patah mata, adu kepisi, terbuang mama. Bagaimana menyikapinya sebagai seorang anak? Ingat ke apa sebabnya? Apa sebabnya? Mungkin bapaknya, suaminya ada hajat, istrinya tidak mau mengabulkan hajat suami. Apakah akan diampuni dosa berzina yang berulang kali dilakukan? Setelah taubat ia mengulanginya lagi bahkan sampai menggugurkan kandungannya. Apakah dosanya diampuni dan taubatnya akan diterima oleh Allah? At-taib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari dosa seperti yang tidak berdosa. Tapi kalau Anda mempermainkan Allah, nah itu ada sanksi khusus dari Allah Ta'ala. Jadi hanya Allah yang tahu ukurannya diterima atau tidak taubat Anda. Jika Anda mempermainkan Allah, jika kita masbuk sholat dan sudah tertinggal 1 rakaat, kemudian mendapati bacaan imam rusak, apakah kita harus munfarid atau tetap mengikuti gerakan imam? Lah tahu imam salah, kita munfarid dari imam, jumlah kekurangan kita ditambahi dan tidak usah ikut lagi kalau memang tahu bacaan imam itu rusak. Karena salah satu syarat berjemaah itu makmum tidak boleh mengetahui kekurangan dan kesalahan imam. Saya mau tanya, apakah hukumnya menikah beda agama? Saya sangat mencintai calon saya. Rasanya tidak bisa hidup tanpa dia. Bukankah lakum dinukum waliyadin? Kelak jika kami bersama, bagi dia agama dia dan bagi saya agama saya. Nikah itu ada syarat. Nikah itu ada syarat. Sekolah ada syarat. Begawi ada. Kalau syaratnya tidak mencukupi, begawi tidak diterima, sekolah tidak diterima. Jadi kalau nak nikah itu la tunkihul mu'minata. Allah sallallahu. Tidak boleh. Jadi kesimpulannya wong Islam tidak boleh menikahi orang di luar Islam. Walaupun dia putih bagus, lebih baik dia menikah dengan budak yang hitam legam tapi dia yang Islam. Jadi beda agama itu biar macam mana tetap tidak disahkan dalam Islam. Jika seandainya Anda menikah tetap dilaksanakan, maka nikah Anda menjadi zina. Saya mau tanya hukumnya meminta pelangka dalam pernikahan. Kakak saya minta pelangka setengah suku emas, tapi saya cuma sanggup 1/4 suku. Tapi kakak saya tetap ngotot minta setengah suku. Dan akhirnya saya penuhi, tetapi saya masih tidak ikhlas memberikannya. Pelangkah itu cuman adat. Pelangkah itu cuman adat. Ujinya. Kalau tidak pakai pelangkah, ini kan biasanya adik galak duluan. Adik duluan nikah dari kakak, dari ayu. Nah, yang ayu atau kakak tadi jadi panglangka. Kalau dulu tidak ditanya panglangka itu asal nunjuk, ada yang nunjuk anduk, ada yang nunjuk sewek. Tidak
ayuknya atau kakak tadi didiuk panglangka. Jodoh ayuknya, jodoh kakaknya jauh. Pacak-pacak tidak bertemu jodoh. Tidak hati itu. Itu cuma adat yang dibikin-bikin baik. Ngomong benar minta emas. Semua tak, saya mau tanya, apakah bisnis jual beli mobil itu riba? Selama tidak menggunakan barang yang riba, tidak riba. Ada mobil Anda jual ke 300 juta, dibeli uang 300 juta, dia sanggup bayarnya 10 kali sudah, atau 20 kali, tidak jadi soal. Tidak riba-riba. Yang riba itu kalau seandainya ada kelebihan. Kalau seandainya dibayar cash sekian, kalau awak nak bayarnya 4 tahun sekian, ada kelebihan macam itu, maka dihukum riba. Jadi insya Allah Taala